Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Majen Safari, mahasiswa Diploma 3 Manajemen Sumber Daya Manusia, Politeknik Ketenagakerjaan. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha muda asal Purwokerto nih. Kalau boleh tahu, nama masnya siapa ya mas? Oke, perkenalan ya. Jadi nama saya itu Denis Failiano, umur saya 19 tahun, saya asli Purwokerto. Saya juga menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Purwokerto. Saya asli Purwokerto, asli Banyumas. Oh ya, gitu. Yang ngapak gitu ya. Kalau boleh tahu nih, apa usaha yang masnya sedang tekuni dan namanya apa gitu? Oke, jadi saya punya usaha ya. Usahanya itu bergerak di bidang kuliner, rumah makan atau restoran. Namanya itu Rumah Makan Watu Dungkul. Teman-teman bisa share, bisa search nih, bisa cari di Google, di Instagram itu ada. Rumah Makan Watu Dungkul ini memiliki visi misi atau tidak mas? Oke, jadi terkait dengan visi misi itu kita jadikan satu semboyan nih. Semboyannya itu melayani dengan kasih sayang. Jadi sebisa mungkin usaha saya itu melayani dengan penuh kasih sayang buat pelanggan-pelanggan agar nantinya itu menjadikan perusahaan saya itu perusahaan yang dikenal oleh masyarakat umum serta berpenghasilan tinggi. Karena pelanggan itu raja ya mas. Betul sekali. Watu Dungkul ini memiliki jumlah total karyawan itu ada berapa mas? Untuk sekarang jumlah total karyawan yang bekerja di warung makan Watu Dungkul itu sekitar 35 orang. Sekitar itu 35 orang. Jumlah yang cukup banyak ya mas? Ya lumayan. Soalnya kita juga nyerap tenaga kerja dari situ. Pokoknya kita nyerap tenaga kerja sumber daya manusia itu dari sekitar rumah makan itu biar mengurangi angka pengangguran di situ juga, agar disetujui oleh masyarakat di sekitar situ juga gitu. Oke. Kan pasti masnya dulu sebelum membangun warung makan ada muncul ide itu. Lah bagaimana masnya tahu mendapatkan ide untuk membangun warung makan gitu? Oke, jadi dalam ketika merencanakan sebuah bisnis pasti harus ada yang namanya ide bisnis kan. Nah, ide bisnis itu muncul ketika saya di kelas 12 SMA. Yang waktu itu melihat kondisi kebetulan di Purwokerto di daerah Baturaden itu waktu itu tahun 2019 itu sedang tren-trennya orang-orang yang dari bawah naik ke atas ke Baturaden itu untuk berkuliner. Nah, melihat di situ ada peluang bisnis nih buat mendirikan sebuah bisnis di bidang kuliner di daerah Baturaden. Nah, saya berembuk nih bareng bapak saya, ibu saya, karena mungkin ketika saya mendirikan bisnis di umur segitu ada keterbatasan yang namanya keterbatasan umur ya, karena saya masih 16 tahun waktu itu. Jadi untuk segala perizinan dan lain-lain itu masih dibantu oleh orang tua. Jadi saya melihat peluang bisnis yang ada. Ketika itu banyak sekali orang-orang dari bawah, dari Purwokerto kota itu naik ke atas untuk berkuliner. Saya mencoba menerapkan ide bisnis saya, bangun rumah makan seperti itu. Jadi masnya lihat peluang yang besar orang-orang Purwokerto naik ke daerah atas atau daerah dataran tinggi begitu. Nah, dalam warung makan Watu Dungkul nih, apakah ada produk yang menjadi ciri khasnya gitu? Oke, ada dong tentunya. Ini namanya produk unggulan ya. Kok produk unggulan sih? Ini kayak ciri khas di situ ada. Nah, kita buat produk namanya itu ayam dungkul. Itu jadi salah satu high ordernya di situ. Salah satu menu andalan di warung makan saya. Saya nyari resep bareng ibu saya. Kenapa dinamain ayam dungkul sesuai dengan nama rumah makannya gitu. Jadi banyak orang yang dari luar kota itu datang ke warung makan Watu Dungkul hanya untuk ingin mencicipi ayam dungkul tersebut gitu. Jadi produk unggulannya, bestsellernya termasuk ciri khasnya itu ayam dungkul sesuai nama perusahaan. Nah, dalam warung makan ini bagaimana cara melayani pelanggan gitu? Maksudnya cara melayaninya tuh gimana? Dalam menghidangkan makanan gitu. Sebenarnya kayak basicnya tuh sama sih kayak di rumah makan pada umumnya ya. Cuman kita
selalu memprioritaskan pelanggan, selalu memberikan pelanggan itu pelayanan yang sangat nyaman agar betah di situ, terus agar punya kesan yang bagus ketika pelanggan itu sedang di situ dan pulang ke rumah setelah makan di situ punya kesan yang bagus sehingga mereka akan tertarik untuk balik lagi ke situ gitu. Oh, oke. Nah, selanjutnya ini, Masnya memiliki motivasi berbeda usaha ini apa? Motivasi berbeda usaha. Motivasi saya itu yang pertama jelas orang tua ya, motivasinya. Saya punya cita-cita nih dari kecil, emang cita-cita saya tuh pengen banget jadi wirausaha. Nah, makanya saya berani diri buat bangun usaha yang walaupun waktu itu masih dibantu oleh orang tua gitu, cuman yang penting ada tekad gitu. Itu sih. Kan dalam berwirausaha pasti ada yang namanya karakteristik dalam berwirausaha. Lah, Masnya ini apa karakteristik berwirausaha yang Masnya tanamkan? Karakteristik wirausaha itu contohnya yang kayak tekad gitu. Ya mimpi, tekad, ketegasan gitu. Oke, ya jadi kayak yang tadi saya sebutin ya. Yang pertama saya bermimpi banget tuh dari kecil, emang pengen banget punya usaha. Dari kecil emang sudah kayak lihat terinspirasi banget sama orang-orang yang punya bisnis gede gitu sampai wah keren banget gitu. Itu yang mendorong saya untuk berwirausaha. Terus saya bulatkan tekad saya untuk menjalani bisnis ini dengan sepenuh hati agar bisnis ini dapat berkembang serta saya dapat mengambil pelajaran-pelajaran ketika saya menjalani bisnis agar dapat bermanfaat bagi diri saya dan lingkungan orang lain gitu. Oke, jadi karakteristik yang Masnya tanamkan ini mimpi dan tekad. Bener banget, itu sih kayak jadi pegangan banget. Mimpi saya dengan tekad saya itu harus selalu saya tanamkan dalam diri saya. Nah, selanjutnya ini warung makan ini sudah berdiri berapa lama ya, Mas? Warung makan ini berdiri sekitar tahun dari September 2019, berarti 2019, 20, 21, 22 sekitar 2 tahun lebih berapa bulan gitu. Oke, pastinya banyak ya pengalamannya. Boleh diceritakan Mas pengalaman dalam berbisnis gitu. Oke, pengalaman banyak banget sih dari berbisnis tuh. Mungkin teman-teman ya yang nonton video ini bisa banget tuh nyobain yang namanya berbisnis, karena nanti bakal banyak banget pengalaman-pengalaman yang didapat, kayak jatuh bangun perusahaan, jatuh bangun diriin usaha, banting tulangnya tuh bener-bener kerasa banget. Saya juga belajar banyak di sini, mulai dari kan saya bikin rumah makan nih, dari persediaan bahan baku, pengelolaan sumber daya manusia, operasional, keuangan, itu saya belajar semua di situ gitu. Kayak wah nambah banget pengalamannya, relasi juga nambah, berhubungan dengan customer, terus dengan pemasok, sama mitra usaha lain tuh benar-benar nambah banget sih buat pengalaman dari hidup saya gitu. Wah, pengalamannya banyak sekali. Insya Allah banyak Mas, semoga. Tadi kan menyinggung jatuh bangun ya Mas, apalagi sekarang di masa pandemi ya. Nah, kekurangan, kesulitan dan kelebihan dalam berbisnis gitu. Apa pernah jatuh bangun gitu? Oke, jadi kalau dibilang sulit pasti sulit sih. Cuman di balik kesulitan itu ada hasil yang wah gitu, ada hasil yang bisa dipanen dari situ. Nah, tadi tanya kesulitannya ya. Ya, Kesulitannya tentu saya buka bisnis kan awalnya ilmunya belum banyak, jadi di situ kadang masih keteteran. Bagaimana sih cara mengelola ini, bagaimana cara mengelola itu, kayak bagaimana sih cara mengelola bahan baku yang baik dan benar, bagaimana sih cara mengelola sumber daya manusia yang baik dan benar, bagaimana agar keuangannya itu tetap stabil agar bisa nutup pasokan ini, pasokan itu, pas lagi sepi itu gimana. Apalagi kemarin dilanda pas COVID tahun 2020 awal-awal itu benar-benar bikin perusahaan itu jatuh banget gitu. Kayak harus benar-benar mutar otak, harus bisa
mengendalikan perusahaan gitu agar perusahaan itu tidak bubar, tidak bangkrut. Terus harus bisa kayak sabar gitu ketika keuangan finansialnya itu benar-benar down banget, benar-benar habis buat nalangin semuanya, tenaga kerja harus tetap kerja, terus sementara pendapatan turun, itu kesulitannya sih. Terus ngadepin pelanggan juga tuh kadang kalau di rumah makan ada komplain dari pelanggan, itu inovasi dan lain sebagainya itu harus benar-benar dipikirkan, itu sih sulitnya. Terus tadi tanya enaknya ya tentunya dapat profit ya dari berwirausaha itu pasti dapat profit. Itu tujuan terselubungnya kan pasti dapat profit juga kan, itu enaknya. Terus kayak yang tadi disebutkan di awal di yang tadi itu banyak banget pengalaman itu, jadi enaknya sih kayak wah banyak banget sih ilmu yang didapat dalam berwirausaha gitu, dalam segala bidang baik sosial, budaya, terus finansial, terus pertemanan juga itu bener-bener nambah banget gitu. Ya namanya usaha pasti ada jatuh bangunnya ya Mas. Nah terakhir nih, ada nggak tips and trick untuk wirausaha dan calon untuk wirausaha? Kan pasti yang nonton ada yang udah mulai merintis kegiatan dan ada juga yang baru mau mulai lah. Tipsnya apa tadi? Oke, jadi teman-teman tuh harus bisa lihat peluang ide bisnis yang ada di lingkungan teman-teman. Nah, syukur-syukur itu berhubungan dengan hobi teman-teman. Kayak kesukaan teman-teman tuh dalam bidang apa. Lihat potensi-potensi yang ada, terus ayo bulatkan tekad untuk berani memulai bisnis tersebut gitu. Dan nanti ilmu itu pasti akan datang selama kalian itu menjalankan bisnis tersebut gitu. Jadi pokoknya bertekadlah untuk mendirikan bisnis tersebut. Gitu sih kalau dari aku, kayak ya fleksibel aja, jalani aja apa yang harus dijalani. Berani memulai berarti harus berani mengakhiri. Berani memulai harus bisa berani menjalankan gitu. Jangan setengah-setengah tapi harus dituntaskan. Ayo belajar agar bisnis yang teman-teman mulai itu akan berkembang nantinya. Wah Mas, ini sangat menginspirasi ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil ini, kita ambil peluang yang ada di sekitar kita. Jangan ketika kita memulai, jangan setengah-setengah dan harus dilanjutkan gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Mas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata dan berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.